Kenali 5 tipe emotional vampire, orang yang menghabiskan energimu. Are you ready? Siap? Mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas emosi? Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena support dan kedukungan Anda dibutuhkan agar konten-konten video yang mendidik seperti ini tetap dibuat. Jangan lupa klik like dan share kalau kamu merasa isi video ini berguna buat orang lain. Oke, mari kita share kebaikan. Capek, meletihkan. Mereka dinamakan sebagai emotional vampire. Kok begitu? Iya, mereka ada di sekitar kita. Bukan sebagai makhluk dengan jubah hitam dan gigi taring panjang. Mereka pun bukanlah menghisap darahmu, tapi menghabiskan energimu. Jika banyak berurusan dengan mereka, energimu akan jadi banyak habis, tersedot oleh mereka. So, bagaimanakah kita mengenali mereka? Jadi apa tanda-tandanya dan bagaimana menghadapi emotional vampire ini dalam hidupmu? Mari kita mulai dengan mengenali kelima emotional vampire atau vampir emosi ini dalam hidupmu. Kenali mereka maka hidupmu akan lebih damai. Tetapi ketika terjerat jauh dalam pusaran hidup mereka, maka hidupmu akan jauh dari ketenangan. So, apakah kelima tipe emotional vampire itu? Yang pertama-tama adalah yang kita sebut sebagai si intimidator yang antisosial. Ingat ya, antisosial bukan berarti dia nggak bisa bergaul loh. Malahan kadang kita bisa temukan dia di keramaian. Tapi problemnya dia nggak peduli perasaan orang. Dan kadang bisa sangat manipulatif alias memanipulasi perasaan orang. Biasanya dia akan pakai ancaman agar kita bertindak sesuai dengan keinginan dia. Jadi ia menciptakan rasa takut. Umumnya sih manipulasinya dengan dua cara. Pertama, dia bisa menghukum atau menyakiti perasaan korbannya apabila keinginannya tidak dituruti, termasuk didiemin lama. Atau kedua, dengan cara menarik hadiah dengan cara stop support atau stop disayang kalau keinginannya nggak dipenuhi. Nah, udah punya bayangan kan orang kayak dia? Intinya gini, kalau kamu nggak lakukan apa yang saya katakan atau saya inginkan, kamu bakalan sengsara. Jadi gayanya adalah mengancam akan mempersulit hidup kita kalau kita nggak penuhi apa yang dia minta. Dia mengancam akan putuskan hubungan kalau kita tidak lakukan apa yang dia minta. Terus mudah label Anda dengan cap buruk saat tidak penuhi apa yang dia minta. Bahkan parahnya lagi, dia terus memaksa mendapatkan apa yang dia mau meskipun kita sudah kasih. Sebagai contohnya, ada seorang cewek yang diancam pacarnya untuk berhubungan seks kalau tidak penuhi keinginannya. Atau kalau enggak, dia mengancam akan meninggalkan dia atau akan bongkar sisi gelap kehidupannya. Lalu ada juga atasan yang suka sekali mengancam kalau anak buahnya tidak mau kerjakan apa yang dia suruh, maka ia mengancam akan kasih nilai buruk di penilaian akhir. So, bagaimana menghadapinya? Yang jelas, kita nggak boleh terus-menerus terintimidasi olehnya. Kita pun bisa uji intimidasinya itu. Karena terkadang biasanya jenis mereka itu sebenarnya juga penakut. Kita biarkan mereka membuktikan ancamannya. Langkah kedua adalah menghindari ketergantungan kita pada si intimidator ini. Misalkan seperti pada cerita atasan yang mengancam adalah perlahan-lahan kurangi ketergantungan atau kekuatan dia. Atau power si intimidator ini. Ataupun berusaha menghindari mereka kalau kita tidak bisa melawannya pada saat ini. Ingat loh ya, kadang si intimidator ini bisa menawari Anda dengan banyak bantuan dan pertolongan, tapi ujung-ujungnya hanya untuk menciptakan ketergantungan sama dia. Terus yang kedua adalah si korban yang tukang drama. Bayangkanlah kayak sinetron atau drama Korea yang banyak banget serinya itu. Begitulah mereka. Mereka ini dramatis, tujuannya untuk mendapatkan perhatian. Caranya adalah dengan terus-menerus merasa dirinya korban dan minta dikasihani, minta dibantu dan ditolong. Jadi dia memanipulasi kita dengan dua cara.
membuat kita merasa kasihan ataupun menciptakan rasa bersalah. Bayangkanlah, dia itu kayak pengemis di perempatan jalan yang datang dengan menggendong bayi yang masih kecil. Atau pengemis yang kakinya buntung, yang waktu terdesak, tiba-tiba bisa tumbuh kakinya dan berlari. Mereka ini sering memberikan kita gabungan antara fakta dan opini yang bikin kita jadi bingung, sehingga percaya dengan keadaan dia. Lantas membuat kita merasa kasihan dengan situasi yang sulit, membuat kita merasa bersalah bahwa hidup kita udah jauh lebih enak tetapi nggak mau nolong orang seperti dia. Sebagai contoh, ada seorang adik perempuan yang bercerai dan membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Lantas ia terus-menerus merongrong kakaknya. Ia terus-menerus berkeluh kesah bahwa ia harus merawat anaknya, juga orang tuanya, sementara saudara-saudaranya kurang peduli. Dengan cara seperti itu, ia terus-menerus mendapat bantuan dari kakak-kakaknya. Nah, bagaimana caranya menghadapi si tukang drama ini? Terkadang, cara terbaik hadapi mereka adalah kita harus lebih tega. Kenapa harus tega? Pikirkanlah bahwa mereka pun sebenarnya sudah dengan sangat tega menyedot energi emosi Anda dengan terus-menerus. Yaitu dengan terus-menerus memupuk rasa bersalah dan perasaan kasihan Anda yang diungkit terus-menerus. Lalu vampir emosi ketiga adalah si penghina yang kompulsif. Nah, bagaimanakah yang satu ini? Yang ini dia kompulsif dengan kecenderungan fokus pada detail. Dia ingin mengontrol. Dan kalau kita melakukan kesalahan atau tidak sesuai standar dia lalu menyerang, menghina, merendahkan atau minimal mengata-ngatai kita. Intinya, dia ingin tetap punya kontrol, dominan, menguasai. Pokoknya orang mesti ikutin standarnya dia. Gayanya seringkali adalah mengata-ngatai kita dengan kalimat, kata, label, atau sindiran seperti dasar jorok. Lu clumsy banget sih, ceroboh banget sih. Lu malas, lu bodoh, lu itu sampah. Ketika kita melakukan sesuatu yang di luar standar hidupnya. Misalkan soal kebersihan, kesehatan, cara kerja, kebiasaan, dan lain-lain. Sehingga akibatnya kita juga jadi merasa semakin rendah diri atau merasa bersalah di dekat dia. Sebagai contoh adalah seorang istri yang sangat terobsesi dengan kebersihan. Sampai-sampai tamu yang habis datang, kursinya itu akan dia lap setelah tamunya pergi. Suami dan anak-anaknya seringkali dibilang jorok, manusia purba, dan lain-lain. Sampai-sampai saking tidak tahannya, suaminya akhirnya memutuskan untuk berpisah. Ataupun ada pimpinan yang sangat perfeksionis. Titik koma laporan pun dipermasalahkan. Sampai font dan ukurannya. Kalau nggak diikuti maka dia akan kasih cap nggak profesional. So, bagaimana cara menghadapi dia? Langkah terbaik adalah bersikap asertif atau tegas. Kamu harus berani bilang bahwa tuduhannya itu nggak benar. Langkah ini berarti Anda harus tegas dan mengatakan apa yang kita rasakan. Kita tidak perlu balas menghinanya, tapi mengatakan dengan tegas dan rasional bahwa kita tersinggung dengan apa yang dia katakan. Kalau dia hina kamu jorok, buktikan bahwa kamu juga perhatian dengan kesehatan. Kasih contohnya ke dia. Sehingga dengan demikian dia nggak terlalu bisa memojokkan kamu terus-menerus. Keempat adalah tipe vampire si artis yang narsis. Nah, si narsis itu caper alias cari perhatian. Dia butuh lingkungan terus-menerus yang memberikan kepada dia pujian, perhatian, dan penghargaan kepada dia. Intinya, dia senang ketika eksistensi dia diakui. Seolah-olah dunia ini hanya dua, Tuhan dan saya. Ya ini mudah dikenali. Ia terus-menerus minta untuk disanjung, dipuji, dihargai, dikomentarin, atau dikasih like. Repotnya, dia sendiri tidak mau memberikan pujian dengan ikhlas buat orang lain. Kalaupun dia membalas, itu pun hanya kepada orang yang sudah memberikan dia like, komen, ataupun pujian kepadanya. So, bagaimana menghadapi dia? Gunakanlah teknik layang-layang, yakni tarik ulur. Terkadang, kalau tampak bahwa ia membutuhkan perhatian, biarin aja. Namun, sesekali berikan pujian buat dia. Ini akan menjadi permainan yang masih tetap menarik bagi si tipe artis ini. Namun, jika Anda terus-menerus memberikannya pujian,
Anda akan segera sadar bahwa pujian dan pemujaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah cukup buat mereka. Prinsipnya, hindari pemujaan tapi berikan pujian sepantasnya kepada Dia. Nah akhirnya tipe si kanak-kanak dewasa yang paranoid. Nah, si paranoid ini hidup dalam kecemasan dan ketakutan, serta berusaha membagikan kecemasan dan ketakutan ini kepada orang di sekitarnya, termasuk kamu. Dia itu bisa sangat logis dan masuk akal ketika mencemaskan sesuatu. Dia bisa mengingatkan kita, tapi kadang menjadi terlalu berlebihan sehingga kesannya bukan lagi waspada, tapi curiga. Dan akhirnya penuh dengan prasangka yang belum tentu benar kenyataannya. Sebagai contoh, ada seorang mahasiswi yang punya pacar yang sangat paranoid. Bahkan dia harus membuka WA-nya selama ia kuliah dan bersama teman-temannya. Jadi mesti on terus menerus. Menurut cowoknya itu karena dia sangat sayang dan tidak mau ada yang ganggu. Awalnya si cewek senang dong karena dapat perhatian. Tapi lama-lama ini jadi amat mengganggu buat dia. So, bagaimana menghadapinya? Cara terbaik adalah dengan membuktikan dan catat setiap kali kekhawatirannya tidak terbukti. Dan cobalah mengajak dia untuk melihat bahwa ada kemungkinan sisi lainnya. Intinya, setiap kali kekhawatirannya muncul, kasih dia bukti yang sebaliknya sehingga dia tidak terus-menerus hidup dalam ketakutannya. Dan yang jelas, jangan ladeni kekhawatiran dan paranoidnya itu. Apalagi kalau kita sudah merasa amat sangat terganggu. So, dari 5 tipe ini, kita jadi belajar bahwa mulai sekarang kenalilah tipe mereka. Lantas ketahui dan sadarlah serta tanyakan pada diri Anda apakah permintaan mereka masih wajar ataukah tidak perlu dihiraukan. Dan ingatlah juga bahwa Anda tidak selalu harus ikuti aturan mereka. Lama-kelamaan intensitas mereka akan turun atau mungkin dia akan cari korban yang lain. Ingat, akhirnya para vampire emosi bukan untuk ditakuti, tapi diwaspadai. Dan jangan cepat menghakimi, menuding, serta mengarahkan jari. Meskipun kata-kata si vampire ini sering pedas dan energi kita serasa dikuras. Dan ketika si vampire mulai beraksi, kenali, lucuti, dan jangan biarkan hidup kita dibuatnya jadi tak berarti. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias.